Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita prakarya kelas 8 SMP IT Al Munadi khusus Mujahidah. Aspek mata pelajaran prakarya meliputi kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajinan. Sekarang kita belajar tentang rekayasa. Sejarah teknologi informatika dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dari zaman ke zaman. Gambar-gambar di gua atau piktograf adalah alat bantu komunikasi di zaman prasejarah. Prasasti, batu yang bertuliskan simbol-simbol pada zaman sejarah. Sedangkan zaman modern sekarang kita menggunakan internet. Media pengantar teknologi informatika dan komunikasi. Media pengantar komunikasi kuno, kentongan, digunakan sejak zaman Kerajaan Demak. Daun lontar digunakan sejak zaman Kerajaan Kutai, digunakan dalam surat menyurat. Lonceng atau genta digunakan dalam ibadah. Burung merpati dilatih untuk mengirim surat. Prasasti yaitu dokumen pada batu, trompet dari tanduk untuk pertanda perang dimulai, sedang trompet keong untuk berkumpul. Dan yang terakhir asap, penanda darurat. Media penghantar komunikasi modern. Koran, kumpulan kertas berisi berita-berita yang terjadi pada masa itu. Televisi, media elektronik yang menyampaikan informasi melalui gambar bergerak dan suara. Radio, prinsip kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik. Komputer berfungsi untuk mengolah data. HP atau telepon seluler menggunakan gelombang elektromagnetik yang diubah dalam bentuk sinyal. Kamera digital berfungsi untuk merekam gambar. Sebuah berita tidak lengkap tanpa adanya gambar. Selain itu, kita mengenal megafon, yaitu alat pengeras suara agar informasi terdengar walau jaraknya luas. Telepon kabel, gelombang elektromagnetik, fiber optik, jaringan komunikasi yang mampu mentransmisikan data dalam frekuensi tinggi, wireless, dan jaringan internet. Berikutnya adalah analisa sistem teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif di bidang pendidikan yaitu mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Bidang pemerintahan mempermudah urusan administrasi, bidang kesehatan mempermudah membuat rekam medis dan pelayanan yang lebih cepat. Bidang perkantoran mempermudah pekerjaan, bidang perdagangan melakukan jual beli online, bidang perbankan menarik uang bisa dilakukan di mana saja. Sedangkan yang dampak negatif adalah membuat orang menjadi pasif, membuat orang tidak peduli, membuat segalanya bisa diakses dengan bebas, games yang membuat kecanduan, dan merusak mata. Demikian pembelajaran kita tentang teknologi informatika dan komunikasi. Selanjutnya kita akan menghadapi ujian. Selamat belajar dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.